Saatnya Anda bersama kami dalam Dialog Prime, saya Doni The Geyser. Pemirsa, polisi sudah mengungkap motif di balik penculikan disertai pembunuhan Kepala Cabang Bank BUMN bernama Ilham Pradipta. Dan TNI juga terus memeriksa 2 oknum anggota mereka yang terlibat. Mari sama-sama kita bahas terkait perkembangan kasus ini. Kami sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan narasumber kami. Yang pertama ada Kepala Subdirektorat Penerangan Masyarakat Polda Metro Jaya, Ajun Komisaris Besar Polisi Ronald Simanjuntak. Selamat sore Pak Ronald, apa kabar? Selamat sore Mas Doni, sehat, kabar baik, gimana sebaliknya? Iya, salam sehat selalu. Terima kasih sudah bersama kami. Pak Ronald, bagaimana perkembangan terkini soal kasus ini Pak? Ya, tadi sudah disampaikan pada saat rilis oleh Bapak Direktorat Kriminal Umum, ya sudah diamankan 15 orang para pelaku dari 4 klaster, ya. Yang klaster pertama adalah klaster rencana atau perencanaan penculikan korban sebanyak 4 orang. Kemudian klaster kedua adalah klaster eksekutor penculikan korban sebanyak 5 orang. Klaster ketiga adalah klaster yang melakukan penganiayaan. Ya, eksekutor melakukan penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Kemudian klaster keempat adalah klaster yang membuntuti atau surveillance. Ya, di mana korban apa kegiatannya sebelum dilakukan penculikan. Itu Mas perkembangannya, dan saat ini para pelaku sedang kita proses penyidikannya dan tidak menutup kemungkinan ada pelaku lainnya. Dan mohon maaf, saya sampaikan sekali lagi di sini juga kesempatan yang baik. Ya. Masih ada 1 BPO yaitu inisial EG, ya, inisial EG alias Boma, yang mohon maaf pada kesempatan baik ini apabila masyarakat ada melihat, mengenal dan mengetahui keberadaannya, mohon kerjasamanya untuk melaporkan ke kantor kepolisian terdekat atau tekan 110 untuk melaporkan keberadaannya agar pelaku bisa segera kita amankan dan kita proses perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku. Ya, Pak Ronald, demikian Mas. EG alias Boma ini masuk di klaster mana ini? Dia klaster surveillance, ya pembuntutan. Yang membuntuti ya? Diberikan kartu nama, ya betul, kartu nama korban, MIP, kemudian dari situ mereka mencoba mengikuti apa kegiatannya, di mana tempat cocok untuk dilakukan penculikan, yaitu sampai dengan salah satu tempat perbelanjaan yang ada di Jakarta. Ya, nama EG alias Boma ini muncul berdasarkan hasil penelusuran saksi atau tersangka atau seperti apa, Pak? Ya, ini dari berdasarkan keterangan dari para tersangka lainnya. Ya, dia merupakan salah satu dari tersangka yang masuk klaster keempat, yaitu sebagai surveillance, yaitu pembuntut sebelum korban dilakukan penculikan. Apakah ini DPO ini merupakan DPO terakhir atau bisa jadi ada muncul nama lain yang akan bersama-sama EG alias Boma ini, Pak Ronald? Seperti yang tadi Bapak Direktur Kriminal Umum sampaikan, masih ada nama-nama lain kemungkinan yang saat ini Kepolisian Polda Metro Jaya, yaitu Direktur Kriminal Umum, masih mendalami ya beberapa keterlibatan beberapa nama selain dari 15 nama tersebut. Ya, masih mendalami lagi karena kami sampaikan di forum ini juga bahwa tersangka dengan inisial C alias K yang sebagai mastermind-nya ini sampai sekarang kan belum terbuka kepada penyidik karena masih ada yang ditutupi. Oleh sebab itu penyidik masih mencari cara mendekati tersangka tersebut, kemudian dengan alat bukti lainnya, baik secara kriminal scientific investigation, kemudian dengan cara konvensional, yang nanti dengan alat-alat bukti tersebut membuat tersangka C alias K ini untuk membuka tabirnya, membuka motifnya, mau jujur pada penyidik, ya apa sebenarnya dan apa sih yang kenapa sih dilakukan itu, kemudian dari mana sih sumber dananya, kemudian rekening mana yang akan mereka simpan. Karena kan sampai saat ini C alias K ini masih belum menyampaikan benar-benar terbuka kepada penyidik. Demikian Mas. Kenapa kira-kira Pak Ronald mereka masih menutup-nutupi? Apakah ada indikasi melindungi sosok tertentu atau mungkin ketakutan akan ancaman terhadap keselamatan jiwanya gitu Pak? Ya,
kan memang haknya korban untuk menghindar atau untuk mengelak dari perbuatannya. Oleh sebab itu dibutuhkan kepiawaian, dibutuhkan keahlian penyidik untuk mengungkap, sehingga dengan alat bukti yang sudah dikumpulkan oleh penyidik itu membuat korban, membuat pelaku ini untuk membuka, sehingga dia jujur untuk apa yang dia sudah lakukan. Karena saat ini sudah tidak bisa lagi kita menggunakan kekerasan, kita tidak bisa lagi mengintimidasi para pelaku, ya, karena sudah bukan eranya lagi. Jadi kita membuat para pelaku itu dengan cara membujuk, kemudian dengan alat bukti lainnya, ya, baik yang tadi saya sampaikan dengan scientific crime investigation, kemudian dengan cara konvensional, dengan bukti-bukti tersebut, ini loh alat bukti, apakah saudara mau ngelak lagi, ini loh hubungannya ini, dari keterangan si saksi ini dia menyatakan begini, dari keterangan ini begini, apa yang mau sampaikan? Masih mau bohong juga kepada penyidik. Akhirnya dengan seperti itu nanti pelaku atau C alias K ini akan membuka, ya, sehingga tidak dibutuhkan lagi kekerasan, bukan eranya lagi untuk melakukan kekerasan dalam proses penyidikan, Mas. Demikian. Pak Reynold, hasil keterangan pers hari ini Anda juga tentu ikuti sama-sama. Ternyata ada 2 oknum prajurit TNI yang terlibat atau disangkakan terlibat dalam kasus ini. Apa komentar Anda mewakili institusi Polri? Ya, dari Pongdam sangat terbuka sekali, dan kita joint investigation dalam proses penyidikan ini seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Direktur Kriminal Umum, dan Pongdam juga membukakan secara gamblang membukakan keterlibatan dari, kita harus sepakat ini oknum anggota TNI, dua oknum anggota TNI, ya, yang terlibat dalam perkara ini. Dan tadi dari Danpomdam juga sudah menyampaikan keterlibatan mereka, terus modusnya apa saja yang dilakukan oleh 2 oknum anggota TNI tersebut sudah dibuka secara transparan, tidak ada yang ditutupi, ya, dan Danpomdam juga tidak menyampaikan tadi juga terus akan menyampaikan perkembangan dari proses yang mereka lakukan. Oleh sebab itu nanti silakan dikonfirmasi kepada pihak Pongdam Jaya, ya, dari pihak kami juga terbuka. Jadi tidak ada yang ditutupi di sini, semua penyidik, baik dari penyidik Direktorat Kriminal Umum dan dari penyidik dari Pongdam Jaya sangat terbuka sekali, dan dari Panglima Kodam Jaya dan Kepala Kepolisian Polda Metro Jaya sepakat untuk ini harus terbuka dan ini harus tuntas sampai ke aktor-aktor atau pelaku-pelaku lainnya. Demikian, Mas. Pak Reynold, ini saya mewakili masyarakat banyak yang bertanya-tanya ini, karena kemarin kan sebelum keterangan pers hari ini dari pihak TNI, karena ada keterlibatan 1 oknum prajurit TNI, kabarnya ada intervensi atau ada tekanan kepada penyidik Polri. Itu 1, ternyata 2. Ini apa, makin tambah tekanan atau macam mana pula ini, Pak Reynold nih? Tidak ada intervensi dari kawan-kawan TNI, tidak ada, justru malah dari Danpomdam tadi mengajak ayo kita join penyidikan, ya. Jadi apa yang dibutuhkan oleh penyidik kepolisian akan disampaikan dari pihak penyidik dari Pongdam Jaya, kemudian apa yang dibutuhkan oleh Pongdam Jaya juga akan diberikan juga oleh penyidik Direktorat Kriminal Umum. Ini betul-betul tidak ada sama sekali intervensi dan tidak ada, semua saling terbuka. Tadi juga dari Danpomdam juga sudah menyebutkan inisial dan pangkat di mana kesatuan dari oknum anggota tersebut berdinas. Ya, saya kira ini merupakan bukti bahwa dari Pongdam Jaya, dari Polda Metro Jaya ini sepakat untuk membuat terang tindak pidana ini dan untuk menemukan para pelaku-pelakunya dan memberikan efek jerah kepada para pelakunya sesuai dengan porsi kita masing-masing, yaitu dari hukum kemiliteran dan hukum sipil, gitu loh, Mas. Pak Reynold, yang ngajak joint investigation itu dari pihak Polri atau TNI, Pak? Ya, ini sama-sama. Jadi begitu ada keterlibatan, ada indikasi keterlibatan dari mereka, ya, untuk membuktikan ini dari pihak Polda Metro Jaya memberikan informasi tersebut kepada pihak Pongdam Jaya, dari pihak Pongdam akhirnya sama-sama untuk joint investigation ini, joint penyidikan ini kita lakukan, dan inilah hasilnya. Dan mereka juga tadi dari Pak Danpomdam juga, ya kan, menyampaikan kalau memang nanti ada keterlibatan anggota-anggota lainnya akan ditindak tegas dan akan diberikan hukum yang setimpal dengan perbuatan mereka. Karena dari Panglima juga kan menyampaikan, tadi sudah disampaikan oleh
dan Pomdam, dari pimpinan mereka juga untuk sepakat untuk menindak tegas pada oknum-oknum atau anggota-anggota yang melanggar tersebut. Pak Reynold, ini asumsi saya ya, kalau joint investigation itu bukannya malah kemudian mengurangi independensi Polri dalam upaya membuka kasus ini secara terang benderang, karena kan melibatkan oknum TNI lah. Kalau TNI-nya diajak joint investigation, dia jadi ordal dong. Apakah tidak memengaruhi independensinya Polri, Pak Reynold? Jadi gini, kita harus pisahkan ya, pelaku tindak pidana yang merupakan oknum ini kan harus disidik oleh polisi militer. Sedangkan sipil kita dari pihak penyidik Direktorat Kriminal Umum yang menyidik. Ya, jadi kita serahkan penyidikan itu, kalau yang untuk militernya kita serahkan kepada Pemdam Jaya, ya, yang untuk sipilnya yang Polda Metro Jaya akan melakukan penyidikan. Namun apa keterangan saksi yang dibutuhkan oleh dari Pomdam kepada untuk membuktikan dua oknum tersebut adalah dengan keterlibatan mereka adalah sebagai pelakunya, itu saksinya juga dari Polda Metro Jaya kita siapkan, dan kita juga dari Polda Metro Jaya juga mengambil keterangan dua oknum tersebut sebagai saksi untuk dalam pemberkasan di berkas yang dilakukan penyidikan oleh Polda Metro Jaya. Dan ini kan sudah berjalan, Mas, sudah berjalan. Makanya tadi dari Pomdam tadi sangat terbuka sekali ya, dan ini bentuk kerjasama yang baik antara Pomdam Jaya dan Polda Metro Jaya. Prosesnya berlangsung paralel, Pak, kemudian sama-sama didampingi oleh unsur TNI dan Polri, begitu Pak Reynold? Betul, sama-sama didampingi, gitu Mas. Okay. Jadi ini transparan, masyarakat bisa menyaksikan nanti perkembangannya ya, dan sampai nanti proses persidangan tadi kan dari Dampomda juga menyampaikan akan terus mengupdate ini kepada masyarakat sekalian perkembangan ya dua oknum yang mereka tangani. Ya, itu yang ditunggu-tunggu masyarakat, karena beberapa waktu terakhir kan sempat timbul pertanyaan, Pak Reynold, kenapa kok dipublishnya ini lama, pelan-pelan, kayak menunggu koordinasi, takutnya nanti malah Polri tidak independen atau kemudian ada intimidasi tertentu dari pihak luar. Bagaimana menjawab keraguan masyarakat ini, Pak? Ya, sekali lagi saya jawab, tidak ada intervensi dan tidak ada ketertutupan dari pihak kawan-kawan TNI. Ya, saya jelaskan di sini Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya sangat baik hubungannya, apalagi pas saat menangani perkara ini sangat baik sekali, dan sepakat untuk membuka tabir ini sejelas-jelasnya ya kepada masyarakat. Ya, jadi dalam proses ini tidak ada sama sekali intervensi, dan kami menjamin baik yang sipil, baik yang militer, semuanya akan nanti berjalan proses penyidikan sampai ke persidangan, sampai penuntutan dan persidangan, sampai nanti masyarakat akan melihat hukuman dari masing-masing pihak yang berlaku. Ini kenapa lama kita sampaikan ke publik, karena yang tadi saya sampaikan, salah satu dari pelaku yaitu C alias K ini sampai sekarang kan belum jujur, ini belum kepada penyidik, karena masih ada yang harus didalami penyidik ya, tentang niat mereka kan ingin memindahkan uang dari rekening dorman ke salah satu rekening yang sudah dibuka oleh yang sudah disiapkan oleh C alias K. Nah ini loh, kenapa korban itu sampai diculik, diintimidasi, kemudian dipaksa untuk mau melancarkan aksi mereka untuk membuka rekomendasi tersebut sehingga rekening dorman tersebut terbuka dan bisa berpindah sejumlah uang ke rekening yang sudah disiapkan. Ini yang masih terus didalami. Oleh sebab itu, itulah kenapa kita belum membuka. Jadi bukan ada intervensi dari mana-mana, karena memang betul-betul ini karena memang masih ada beberapa nama yang masih kita kantongi dan masih belum bisa kita buka di sini karena takut nanti akan mempersulit penyidikan. Nah, makanya ini akan takut itu membuat lama kita menyampaikan kepada publik. Jadi bukan soal intervensi, Mas, bukan soal intervensi. Kami tekankan tidak ada intervensi, dan dari Kodam Jaya juga sangat terbuka sekali. Kalau ada pelaku anggota yang terlibat, mereka tindak tegas. Ya, artinya tentu ada upaya dan strategi dari Polri untuk terus melacak siapa aktor intelektual atau mastermind-nya yang kata Anda tadi
masih belum mengaku, kemudian masih ada yang ditutup-tutupi. Tapi kira-kira kalau prediksinya Pak Ronald, semua proses ini sampai berujung kepada ketahuan siapa mastermind-nya itu akan memakan waktu berapa lama, Pak? Tergantung kepiawaian dari penyidik. Tapi makanya kita mohon apa namanya, doanya pada masyarakat, mudah-mudahan penyidik bisa menemukan alat bukti yang nanti bisa yang membuat pelaku C alias K ini tidak bisa bungkam lagi, akhirnya dia mau membuka. Karena sudah tidak bisa bohong lagi, ini loh alat buktinya, ini loh saksi sudah ngomong, kamu mau ngomong apa lagi, masih mau mengelak, sehingga dia tidak bisa ngelak lagi, ya Pak, saya akan menyampaikan begini. Nah, karena sudah nggak zamannya lagi untuk menggunakan pemukulan, menggunakan penganiayaan untuk melakukan tersangka itu untuk mengaku, udah nggak zamannya lagi, Mas. Jadi kita menggunakan metode-metode yang betul-betul menggunakan scientific crime investigation untuk pembuktiannya dan konvensional untuk sinkronis hubungan antara keterangan si A, si B, si C, kemudian dengan alat bukti yang ada, dengan barang bukti yang ada, sehingga pelaku tidak bisa berbohong. Yang berbicara adalah alat bukti yang ada, sehingga pelaku sudah nggak bisa lagi mengelak bahwa dia melakukan tindak pidana itu karena ini alasannya. Kalau alat bukti sudah lengkap kan tidak perlu menunggu pengakuan dari C alias K ini ya Pak Ronald ya? Betul Mas, betul. Jadi nggak butuh lagi pengakuan, tapi dia apa namanya, keterangan dari pelaku ini kan dibutuhkan juga untuk apa namanya, ya membuka tabir-tabir lainnya. Ini sumber dana dari mana? Kenapa alasan kok dipindahkan ke sini? Dan tahu dari mana mereka ada rekening Norman ini, kan dibutuhkan juga dari keterangan mereka itu. Ya. Demikian Mas. Pak Ronald, saya kok jadi penasaran, kenapa sih C alias K ini masih bersikukuh untuk tidak membuka tabirnya sebesar-besarnya? Mungkin analisa saya ada dua, dia ketakutan pada keselamatan dirinya, atau mungkin ada iming-iming yang diterima atau ditawarkan kepada dirinya oleh mastermind yang lebih besar di atasnya. Komentar Anda Pak Ronald? Nah ini lagi akan coba dibuktikan ya oleh penyidik gitu loh, sehingga nanti yang bersangkutan akan membuka ya, makanya butuh waktu lagi ya, karena masih ada beberapa nama yang masih dikejar oleh penyidik. Ya, gitu loh Mas. Ya, Pak Ronald, saya coba sedikit masuk ke substansi kasus dalam proses pemeriksaan para tersangka ini. Kan tadi Bapak katakan ada 4 klaster ya Pak ya. Nah, kalau dari keempat klaster ini kemudian yang dikenakan kepada para tersangka kan pasalnya berbeda-beda ya Pak ya? Tidak, semua dia jadi 2 pasal yang kita kenakan Mas. Karena jadi gini, kenapa 2 pasal yang kita kenakan? Memang dalam melakukan aksi mereka ini kan mereka ada 2 opsi. Pasal mereka berkumpul, mereka sepakat ya, opsi pertama adalah menculik, mengintimidasi, apabila korban mau membantu, setelah itu korban dilepaskan. Setelah aksi mereka sudah sudah berjalan sesuai dengan keinginan mereka. Itu yang opsi pertama. Opsi kedua adalah menculik, intimidasi, baik dengan kekerasan atau ancaman. Kalau korban sudah mau membantu, habis itu korban dihilangkan atau nyawanya dibunuh, kayak gitu. Yeah. Nah, tapi dalam rapat tersebut semua sepakat adalah opsi pertama. Oleh sebab itu, korban itu ditinggalkan di TKP akhir ditemukan korban sudah meninggal itu sebenarnya masih bernyawa, tapi dalam kondisi lemas, dan tapi dari keterangan dari para tersangka lainnya masih bergerak di situ. Masih bernyawa. Nah, jadi pasal yang bisa diterapkan kepada para pelaku ini adalah pasal 328, ya, pasal 328 dan pasal 333, yang mana melakukan tindak pidana penculikan dan atau merampas kemerdekaan seseorang, ya, dengan ancaman hukuman paling lama selama-lamanya 12 tahun penjara. Ya, artinya begini Pak Ronald, kemarin saya sempat ngobrol dengan kuasa hukum tersangka Adrianus Agal ya. Dia khawatir kalau nanti kemudian kliennya itu dipaksakan untuk masuk turut serta sampai kemudian korban kehilangan nyawanya. Nah, ini bagaimana Pak Ronald? Ya, itu nanti terlihat dari bagaimana proses pembuktiannya Mas. Kan dalam proses penculikan itu kan masing-masing peran kan dari setiap klaster itu kan sudah ada perannya masing-masing. Nanti kita lihat bagaimana perannya, apakah mereka hanya terlibat sebagai turut serta penculikan, atau dia sebagai mastermind, atau dia sebagai eksekutor penculikan, atau dia melakukan penganiayaan hingga hilangnya nyawa seseorang.
Baik, Demikian, Mas. baik, Pak Ronald. Saat ini juga kita sudah terhubung dengan Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Susno Duaji, Kabar Eskrim Polri tahun 2008-2009. Jenderal Susno, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Ya. Pak Susno Pemirsa. sehat ya, terima Ya. kasih sudah bergabung bersama kami. Alhamdulillah. Saya kalau ketemu Pak Susno Selamat selalu sore, Jenderal. bahagia. Ya, Rino. Iya, baik. Bapak-bapak, Jenderal Susno, mohon izin, saya akan diskusi dengan Pak Susno dan juga lanjutkan dengan Pak Ronald. Tapi di segmen berikutnya, tetap bersama kami Bapak-bapak, kita rehat sejenak. Ya, baik. Pemirsa, kami segera kembali untuk melanjutkan diskusi sesaat lagi. Tetap bersama kami. Terima kasih masih bersama kami pemirsa. Segera kita lanjutkan diskusi kita dan seperti janji saya tadi, kita sekarang sudah terhubung juga langsung dari Pagar Alam Sumatera Selatan, yaitu Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Susno Duaji. Pak Susno, kita lanjutkan bincang-bincang. Tadi kalau di masa jeda rehat kita sudah banyak mengupas, sayangnya tidak disiarkan ini. Tetapi saya ingin kembali menyampaikan sebuah optimisme soal kasus ini bisa selesai terang benderang. Apa yang Pak Susno bisa sampaikan kepada masyarakat? Ya, pertama kita ucapkan selamat kepada Polda Metro dan Polres Jakarta Timur bahwa ini dalam waktu yang relatif singkat terungkap ya. Terungkap dan mulai dari hulu sampai hilir ya, artinya sampai ke eksekutornya, walaupun mungkin masih menyisakan beberapa tersangka. Ada tersangka yang sudah tertangkap, tetapi karena tunduk kepada peradilan yang berbeda, yaitu oknum daripada TNI, maka dia sudah diperiksa oleh peradilan militer, yaitu penyidik POM, tetapi mungkin hasilnya belum dipublikasi. Tapi saya yakin atas kerjasama yang baik antara penyidik Polri dengan penyidik polisi militer, perkara ini tidak disidik dan tidak diproses melalui peradilan koneksitas. Mengapa? Kalau peradilan koneksitas itu akan memakan waktu yang cukup lama. Karena tim koneksitas itu harus dibentuk dan melibatkan Kejaksaan Agung dan sebagainya. Tapi kalau ini kan, ini berkat joint penyidikan yang bagus, antara kerjasama yang baik, antara penyidik Polri dengan penyidik daripada polisi militer. Nah, hasil dari penyidikan Polri itu tentunya informasi-informasi yang dapat akan digunakan oleh penyidik tindak pidana militer, yaitu POM atau polisi militer dalam menyidik FH gitu. Nantinya akan dituangkan dalam berita acara, dalam pemeriksaan mungkin yang ada di Polri akan menjadi saksi pada perkara FH di peradilan militer. Demikian sebaliknya, hasil pemeriksaan FH dan saksi-saksi lain yang didapat oleh polisi militer akan digunakan oleh penyidik Polri untuk digunakan sebagai alat bukti juga, walaupun nanti harus diperiksa lagi. Kenapa harus diperiksa lagi? Tidak bisa begitu saja hasil penyidikan itu copy paste langsung ditempatkan, karena POM itu bukanlah penyidik sipil. Gitu. Nah, Polri bisa saja menyidik TNI aktif, boleh disidik sebagai saksi, tetapi tidak bisa disidik untuk tersangka. Nah, demikian juga orang-orang sipil boleh saja disidik oleh polisi militer, tapi untuk saksi. Nah, kalau untuk tersangkanya dia tunduk kepada peradilan sipil. Jadi bagus ini menunjukkan suatu jenis kerjasama penyidikan yang sangat bagus. Gitu. Mudah-mudahan bisa terungkap terang benderang sampai ke motifnya, motif yang sebenarnya. Gitu. Artinya lebih banyak manfaatnya dong, Jenderal, joint investigation ini bagi upaya membuat kasus ini terang benderang. Tapi bagaimana dengan independensi dan keyakinan bahwa tidak akan ada intervensi selama kasus ini diperiksa? Kita yakin gitu yang tunduk pada peradilan militer tidak akan ada intervensi dari atasan, tidak akan ada kucing-kucingan. Statement daripada pimpinan daripada militer, para komandannya lewat lewat humasnya, yaitu lewat dia katakan bahwa bahwa TNI akan bertindak tegas terhadap oknum-oknum yang melakukan tindak pidana, tidak pandang bulu, kemudian akan diseret ke pengadilan. Dan kita sudah melihat beberapa perkara
bahwa TNI menunjukkan komitmen yang bagus untuk menyeret daripada siapapun yang terlibat tindak pidana. Kita lihat dulu kan ada yang seorang kolonel gitu yang sampai dihukum sangat berat, bahkan beberapa kasus yang dilakukan dalam dalam hal kendaraan di daerah Banten gitu ya, itu dari TNI Angkatan Laut ya kalau nggak salah, itu hukumannya juga berat gitu. Mudah-mudahan komitmen yang bagus ini juga menambah kepercayaan masyarakat kepada institusi TNI, dan demikian juga dalam hal penyidikan penyidikan ini akan menunjukkan kepada publik kepercayaan publik bahwa Polri dengan TNI bisa bekerja sama dengan baik di dalam mengungkap kejahatan dan memberikan hukuman yang bagus yang seadil-adilnya, sehingga pihak korban bisa mendapatkan keadilan. Ya, baik. Saya kembali ke Pak Reonald. Pak Reonald, setelah ini kemudian langkah atau proses berikutnya yang bisa Anda sampaikan ke publik, apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian? Ya, yang pasti dari Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya yang pasti akan mendalami motif lagi akan selalu didalami, karena ini sumber anggarannya dari mana, yang dari Bapak sudah dananya dari mana untuk yang rekening dorman, ya, itu berapa jumlahnya di situ, kemudian siapa pelaku lagi mungkin ada di balik dari mastermind yang ada, yang otaknya lagi mungkin di atas C alias K ini masih didalami oleh penyidik, karena hingga saat ini C alias K ini masih tutup, masih belum terbuka, dia sudah ngomong tapi belum terbuka sekali. Masih ada beberapa hal yang ditutupi dan penyidik yakin ini belum terbuka, makanya penyidik masih mencari alat bukti lainnya baik secara scientific crime investigation maupun secara konvensional, yang mana nanti dengan dua penyajian penyidikan tersebut membuat pelaku C alias K ini tidak bisa lagi berkutik, akhirnya mau membuka semua, akhirnya mau jujur menyampaikan kepada penyidik. Karena seperti yang kami sampaikan, sudah tidak zamannya lagi menggunakan kekerasan, sudah tidak zamannya lagi menggunakan ancaman dalam proses penyidikan. Jadi kita benar-benar menggunakan, biarkan alat bukti yang berbicara, biarkan seluruh alat bukti yang menyampaikan, akhirnya dengan alat bukti tersebut penyidik bisa mengunci nih pelaku. Kamu mau bohong apa lagi? Ini alat buktinya, ini saksi sudah menyampaikan ini, saksi ini sudah menyampaikan ini, kamu ngapain? Nah, akhirnya di situ pelaku C alias K ini mau membuka sehingga lebih mempermudah proses penyidikan ke depannya, Mas. Mungkin itu yang dipahami Pak Reonald sama oleh C alias K itu, karena Pak Reonald tadi bilang sudah nggak zamannya lagi pakai kekerasan dalam mencari informasi. Karena dia paham polisi sekarang itu nggak main kasar, jadi dia bertahan itu, nggak buka mulut itu, Pak Reonald. Oleh sebab itu kan dibutuhkan kepiawaian dari penyidik, Mas. Dibutuhkan kepiawaian dari penyidik. Pendekatan penyidik kepada para pelaku, ya, baik secara kedekatan secara emosional, mulai dari bahasa-bahasa yang mungkin bisa menyentuh pelaku tersebut sehingga mau membuka, itu kan dibutuhkan kepiawaian para penyidik. Oleh sebab itu mohon waktu, biarkan penyidik ini mengeluarkan kemampuannya untuk bagaimana pelaku C alias K ini bisa membuka sehingga menjadi terang benderang apa sih semuanya yang terjadi dibalik dengan nomor rekening dorman tersebut. Apalagi menggunakan teknik scientific crime investigation pasti lebih banyak membantu ya Pak Reonald ya? Betul. Nah, karena nanti di situ alat bukti yang berbicara, bukan mereka lagi. Jadi pelaku nggak perlu, dia ngomong tidak ngomong, dia tidak akan bisa lagi berbohong, karena dia cerita yang sebenarnya atau tidak, karena alat bukti sudah berbicara. Ini loh alirannya, ini loh alat bukti sudah dapatkan baik secara digital forensik dan pembuktian investigation crime scientific crime investigation lainnya. Wow, Pak Reonald, Anda beruntung sekali malam ini bisa satu layar dengan Jenderal Susno Duaji, karena kalau bicara bagaimana menggali informasi dari tersangka yang sulit itu kan, Pak Susno harus bagi tips dan triknya ini. Gimana, Jenderal? Jadi apa yang dilakukan oleh Polda Metro ya itu sudah on the track ya. Dia lakukan melalui saksi hidup manusia, tapi itu tidak bisa dipercaya ya, pengakuan itu tidak diutamakan, kemudian saksi juga bisa berbohong. Dia lebih mengutamakan kepada saintifik ya, bukti-bukti saintifik seperti CCTV, rekaman pembicaraan, sidik jari. Kemudian ditambah lagi dengan
pendapat-pendapat pakar, ya ahli-ahli psikolog, kemudian dengan menggunakan follow the money, ya follow the money Ya. daripada rekening yang bersangkutan. Nah, kalau itu sudah terbukti semua menurut alat bukti saintifik bahwa motifnya itu mengarah ke sini, dialah mastermind-nya, dialah pelaku utama, tidak mengaku tidak apa-apa. Justru kesimpulan dari para penyidik bahwa termasuk hal-hal yang memberatkan. Yang rugi justru tersangka sendiri, yaitu si terperiksa sendiri. Kalau dia tidak mengaku, sedangkan alat bukti saintifik sudah mengatakan tidak meleset, inilah pelakunya. Nah, kemudian jaksa penuntut yakin bahwa hasil penyidikan Polri sudah benar, dan hakim pun, majelis hakim yakin, maka hukumannya bisa berat. Dan ingat, ini pembunuhan berencana loh. Pembunuhan berencana, terorganisir gitu ya. Maka ancaman hukumannya bisa sampai ancaman hukuman mati gitu. Iya. Tidak main-main. Dan ini pernah dibuktikan dilakukan oleh Polri menyidik anggota Polri sendiri, kasus Sambo ya. Iya. Sampai dengan vonis terakhir Sambo kan tidak mengaku gitu, berbelit-belit, kemudian motifnya juga tidak terbuka secara gamblang kepada publik, tapi dengan demikianlah yang rugi Sambo sendiri gitu, sehingga hukuman yang dijatuhkan adalah hukuman mati. Walaupun pada tingkat banding hukumannya diperingan menjadi hukuman seumur hidup, tapi dua jenis hukuman ini sangat berat gitu. Nah, jadi inilah peringatan untuk terperiksa gitu, supaya apa yang dilakukan oleh Polri dengan menggunakan scientific crime investigation itu sudah benar, sudah on the track gitu. Lanjutkanlah. Nah, memang beginilah Polri yang diharapkan oleh publik Indonesia gitu, Polri yang modern, yang berubah gitu, tidak seperti dulu main hantam kromo gitu. Bagus. Iya, cuma mungkin kalau Jenderal Susno lihat, apakah karena sekarang kan media sosial itu marak sekali ya Pak Susno, apakah Anda melihat ada upaya untuk membenturkan institusi TNI dan Polri, apalagi dalam rangka upaya reformasi di tubuh Polri? Nah, kalau kita lihat kasus seperti ini, gimana Jenderal? Inilah ujian bagi TNI, bagi Polri ya, untuk bahwa mereka harus jadi perwira-perwira yang cerdas gitu dalam menyikapi media massa. Dan media massa ini, khususnya media sosial, itu sangat diperlukan. Inilah tiang demokrasi kita, apalagi manakala pada saat lembaga pengawas resmi atau lembaga kontrol resmi seperti DPR dianggap tidak berfungsi, maka media sosial lah yang paling berfungsi dan paling kritis. Dan media sosial ini luar biasa, tapi memang informasi-informasi yang disampaikan di media sosial ada yang bersifat hoax. Bagaimana hoax? Jangan marah, makanya jangan bodoh gitu kan. Kita tidak boleh bodoh menyikapi sesuatu. Jangan lupa check and cross check. Beritanya begini, kita jangan langsung percaya, kita cross check. Tapi apapun yang disampaikan oleh media sosial itu sangat penting. Dan sehingga kita berharap pun bukan hanya TNI dan Polri, kepada pemerintah pun atau kepada DPR pun, jangan sampai media sosial ini dikebiri gitu. Karena media sosial ini sangat penting. Kalau tidak ada media sosial ya susah kita. Model dulu aja kita. Iya. Baik, saya kembali ke Pak Ronald. Pak Ronald, ini saya mengutip statementnya Jenderal Susno tadi, kan gampang aja nih Pak Ronald, kita follow the money aja kan, ikuti kemana uangnya itu mengalir. Nah, ini kan lucunya nih Pak Ronald, kemarin kan dari lawyernya TSK ini ada angka katanya fee-nya itu 50 juta. Kemudian akhirnya diterimakan 45 juta, dipotong pula sama F itu. Ternyata hari ini dari keterangan pers saya dapat kabar jadinya 40 juta. Waduh, banyak kali potongan-potongan di Republik ini. Nah, soal begitu bagaimana strategi penyidik untuk melakukan penelusuran, Pak Ronald? Dalam menelusuri yang namanya aliran dana, benar yang disampaikan oleh Pak Jenderal Susno bahwa penyidik pasti akan follow the money. Khususnya apalagi nanti kita kaitkan dengan pencucian uang, ya, money laundering. Kita akan kaitkan dengan tidak pidana. Misalnya nanti perkembangan penyidikan nanti akan dikaitkan dengan money laundering, sudah pasti nanti kita pasti akan follow the money. Mulai dari hilir ke hulu atau dari hulu ke hilir, kita pasti ikuti kemana dana-dana ini mengalir, siapa saja yang ke aliran dana ini, siapa saja yang menerima, untuk apa saja dilakukan dana tersebut, itu pasti akan dilakukan penyidik. Dan informasi dari penyidik juga sudah menggait PPATK dalam hal ini, ya. Oleh sebab itu mohon waktu
Karena memang untuk mengungkap rekening dorman ini kan untuk mengetahui sumber anggaran sumber dana dari mana, ya, dan dana ini dana apa, itu memang kita membutuhkan ahlinya, yaitu PPATK di situ, Mas. Ya. Oleh sebab itu makanya belum disampaikan dalam kesempatan ini karena masih ada beberapa nama tadi yang sudah sempat disebutkan oleh Bapak Direktorat Kriminal Umum. Mohon waktu untuk inisial tersebut karena takutnya kalau disebutkan pada saat itu takut menghambat atau malah membuat mengaburkan. Pelaku sempat mengaburkan perbuatannya sehingga mempersulit penyidik untuk menemukan atau menentukan ini pidananya apa sih yang terkait dengan semua ini kan gitu. Jadi mohon waktu, biarkan penyidik ke Direktorat Kriminal Umum ini bekerja. Nanti kalau sudah ada perkembangan lebih lanjut pasti akan kita sampaikan ke masyarakat secara transparan dan terang benderang. Ya, kita percaya Pak Reynold bahwa kepolisian pasti akan bekerja dengan profesional dan harus profesional karena ini momentum yang sangat tepat untuk bagaimana menumbuhkan kembali rasa kepercayaan publik terhadap institusi Polri ini. Cuma pertanyaan saya adalah ketika Anda Polri melakukan joint investigation tentu kan akan saling membutuhkan informasi atau data lintas institusi ini. Apa ada kesulitan ketika kemudian dari penyidik Polri ingin meminta data terkait dengan TSK dari TNI, begitu pula sebaliknya, bagaimana? Hingga pada saat tadi disampaikan rilis, ya saya langsung ketemu kepada Danpomdam, tadi kita berbicara, tidak ada satu hal pun yang mempersulit baik dari Pomdam maupun dari Polda Metro Jaya. Ya, semuanya saling terbuka. Makanya tadi Pak Direktorat Kriminal Umum menyampaikan kepada Danpomdam apa yang dibutuhkan Danpomdam dari keterangan-keterangan para saksi lainnya. Kemudian Danpomdam juga menyampaikan apa yang dibutuhkan oleh Polda Metro Jaya. Semua bisa saling menukar informasi, nanti di situ joint investigation itu dilakukan. Makanya tadi dari Danpomdam menyampaikan bahwa dari pihak Pongdam juga, dari pihak Kodam Jaya juga pasti akan terang benderang, akan membuka kepada publik apa sih, kenapa ada keterlibatan oknum di situ. Demikian, Mas. Ya, Pak Reynold, sampai saat ini kira-kira bentuk dukungan apa yang diperlukan oleh institusi Polri terhadap penyelesaian kasus ini? Tadi sudah disampaikan, ya, baik pemeriksaan oknum TNI sebagai saksi di dalam berkas para tersangka yang ada disidik oleh penyidik dari Direktorat Kriminal Umum, kemudian juga pemeriksaan para tersangka yang ada di Polri yang akan diperiksa sebagai saksi di dalam berkas dengan yang oknum TNI sebagai pelaku di pemberkasan yang dilakukan oleh Pomdam Metro Jaya, penyidik Pomdam Jaya, mohon maaf. Nah, di situ saling bertukar informasi, nanti ya ke depan akan kita sampaikan lagi ke masyarakat perkembangannya lebih lanjut, Mas. Gitu. Ya, baik. Saya kembali ke Jenderal Susno. Pak Susno, ini kan ada 4 klaster, Pak, yang dilakukan oleh Polri dalam rangka upaya membuka tabir kasus pembunuhan ini dari klaster perencanaan, eksekutor, penganiayaan, dan yang membuntuti atau mengintai. Nah, sekaligus mungkin masukan dari senior Anda, Pak Reynold, Pak Susno, apa yang bisa Anda sampaikan soal klasterisasi ini dalam rangka upaya penyelesaian kasus dengan cepat? Silakan Pak Susno. Ya, klasterisasi sangat penting ya untuk menentukan pasal ya. Ya. Memang secara umum mereka melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Tetapi kita dapat menentukan mana yang paling berat ya, karena itu kan ada ayat-ayatnya gitu. Mana yang sebagai penghubung, mana yang mungkin dia ikut dalam tindak pidana ini tapi bukan tindak pidana pembunuhan tapi penculikan gitu. Yeah. Manakala dia sama sekali tidak tahu bahwa ini pembunuhan, hanya diperintah menjemput gitu, kemudian menyerahkan, tapi tidak boleh begitu percaya. Saya yakin penyidik Polri sudah mahir dalam hal ini. Bisa saja orang mencari pasal teringan, wah saya tidak tahu ini untuk dibunuh, untuk dihabisi, sayanya diperintah untuk menjemput dan sebagainya. Nah, tapi itu harus dibuktikan, didukung alat bukti bahwa betul dia ini adalah para pelaku yang terlibat dalam penculikan. Kalau yang ini
yang menculik dan membunuh, dan pembunuhannya juga pembunuhan berencana yang diancam dengan hukuman mati gitu. Nah, untuk membuktikan itu tidak cukup hanya keterangan saksi, tidak cukup hanya pengakuan, tapi dengan alat-alat bukti forensik gitu yang sudah dijelaskan oleh Pak Reno tadi. Itu bagus sekali. Dan sore ini saya merasa bangga pada Polri, saya senang gitu ya, bukan karena saya memuji institusi saya, tapi ketampilan Polri di media massa, di televisi untuk menjelaskan para publik. Karena kita rindu sekali dengan seperti ini. Kita jarang melihat Polri, jarang melihat jaksa, apalagi dari Mahkamah Agung gitu, atau dari hakim gitu. Karena rakyat itu ingin tahu dari informasi pertama dari orang yang menyelidiki, dan untuk hal-hal yang bersifat rahasia yang tidak boleh dibuka, seperti Reno katakan tadi, ya tidak dibuka dulu, mohon maaf, ini akan mengganggu penyidikan. Masyarakat tidak puas gitu. Mengapa demikian? Karena Polri itu milik rakyat, Kejaksaan itu milik rakyat, KPK itu milik rakyat, Mahkamah Agung itu walaupun dia katanya independen, katanya ya tanda petik ya, itu milik rakyat, karena rakyat yang gaji. Oke, terima kasih. Selamat Polri, bagus ya. Saya kira televisi pun senang ya kalau Polri tampil seperti ini. Betul. Dengan penampilan yang bagus, yang smart, yang jelaskannya bagus, bahasanya enak gitu. Reno ini mudah-mudahan besok jadi Kadif Humas, jadi Kapolri. Gitu ya. Amin, Prof. Pak Reno didoakan oleh Pak Susno. Kita dukung. Amin, siap. Baik. Terakhir sebelum saya tutup, Pak Reno, konfirmasi lagi ya, pasal yang disangkakan 328 dan 333 ya Pak ya? Clear ya? Hingga saat ini yang diterapkan masih 328 dan 333, yaitu penculikan dan penganiayaan ya? Penculikan Mas, penculikan dan atau merampas kemerdekaan seseorang. Oke, siap. Baik, selamat bertugas, selamat melanjutkan tugas Anda Pak Renald, dan Anda harus berterima kasih kepada Jenderal Susno tadi, doanya itu ampuh loh. Amin, terima kasih Jenderal. Pak Susno, terima kasih Pak Susno sudah bersama kami. Salam sehat selalu. Terima kasih Bapak-Bapak. Baik, pemirsa, inilah akhir jumpa kita dalam NTV Prime Dialog. Jangan kemana-mana, kami masih akan segera kembali untuk melanjutkan dengan beragam berita lainnya. Tetap bersama kami.